sekarang lagi berperang sama isi kepala sendiri. Sampai bikin overthinking, kadang bikin pusing, bikin jengkel sendiri sama isi kepala, bahkan isi pikiran yang nyerocos nggak jelas itu, kadang ngebuat tubuh ngeluarin sensasi atau psikosomatis. Saya juga pernah kok ngalamin seperti itu, pikiran terasa rame, berisik, sampai-sampai bikin cemas berlebih atau anxiety disorder. Kecemasan itu juga yang membuat saya mengalami banyak keluhan fisik. Bagi yang pernah atau sedang ngalamin pasti tahu lah ya. Oke, next ke cara mengatasi pikiran yang berisik atau rame. Di video sebelumnya saya juga ada video untuk mengatasi overthinking atau pikiran berlebih. Teman-teman bisa cek aja videonya di channel ini. Di video tersebut sudah banyak yang mempraktekannya dan beneran bekerja. Asalkan teman-teman mau praktek aja, jangan hanya mendengarkan video untuk mendapatkan ketenangan. Jadi teman-teman jangan malas buat praktek, biar ada perubahan, nggak gitu-gitu aja. Kesalahan kita adalah ingin cepat mengatasi masalah tapi nggak mau praktek. Saya juga dulu gitu soalnya, karena kadang ada yang meremehkan ilmu atau pembelajaran yang dibagikan secara gratis dan mudah didapatkan seperti yang sudah tersedia di channel YouTube ini atau channel-channel lainnya. Karena gratisan itulah, jadi kadang ada yang menganggap hal biasa dan nggak spesial. Jadi tidak ada keseriusan buat belajar apalagi praktek. Tapi beda lagi dengan ilmu atau pembelajaran yang berbayar. Di situ pasti ada keseriusan dan niat yang sungguh-sungguh. Mau gratis atau berbayar, padahal isinya nggak jauh beda. Cuma ada juga sih yang beda kalau yang berbayar dan lebih terstruktur aja gitu. Efeknya di kita sendiri kalau untuk yang gratisan, belajar dan prakteknya kadang kurang serius karena kadang ada yang suka meremehkan hal yang didapat dengan mudah. Tapi yang berbayar itu pasti lebih serius karena udah ada niat dan berubah dan berkembang gitu. Di sini saya nggak mencoba menyamaratakan, tapi memang kadang ada aja yang begitu. Mentang-mentang dapat pembelajaran gratisan dicap sepele. Jadi kurang serius. Di sini juga saya nggak ada maksud kalau saya itu orang yang sudah berilmu atau berwawasan tinggi. Saya juga masih banyak belajar kok. Pada channel ini juga saya hanya memberikan edukasi sesuai pengalaman saya sendiri dan pengalamannya saya bagiin di channel ini. Jadi kalau teman-teman terbantu, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya mohon maaf karena pengetahuan dan pengalaman saya emang masih ecek-ecek, masih jauh levelnya dari yang lain. Oke, untuk cara mengatasi pikiran yang berisik ini caranya simpel teman-teman, tapi jangan diremehin ya. Ingat ya teman-teman, teman-teman harus tetap praktek. Hal ini juga yang selalu saya lakukan setiap hari. Caranya yaitu dengan memperluas pandangan, seperti menggunakan penglihatan tepi. Kebiasaan kita dan saya sendiri kadang melakukan pandangan mata yang selalu fokus ke satu titik. Pandangan yang fokus dan sempit ini bisa membuat pikiran berisik dan ramai. Dan dengan menggunakan penglihatan tepi dan memperluas pandangan, hal ini bisa membantu kita untuk menjadi tenang dan fokus dalam sistem saraf otak kita. Coba aja sekarang teman-teman fokus ke sesuatu objek, atau saya akan mencoba mencontohkan memandang ke mouse ini secara fokus. Ketika saya mencoba hanya fokus ke mouse, kepala saya tiba-tiba rame. Pikiran mulai berlalu lalang, kayak orang ngoceh gitu. Tapi ketika saya memperluas pandangan, kondisi masih melihat mouse, tapi pandangannya diperluas sampai penglihatan tepi. Setelah beberapa detik, tiba-tiba pikiran saya kayak diam, nggak full diam, tapi kayak lebih enteng aja kepalanya. Terus ada perasaan menenangkan di area dada. Tubuh juga lebih rileks gitu. Kalau saya sih gitu. Teman-teman bisa langsung praktek aja. Coba sekarang cari objek untuk dipandang, atau cari titik di dinding atau dimanapun itu. Sekarang lihat titik itu dengan mata fokus dan amati juga sesuatu di sekitarnya. Angkat tangan dengan posisi jari mengarah ke depan. Teman-teman harus ingat buat tetap menjaga mata biar tetap fokus pada titik yang ada di depan. Sekarang pelan-pelan gerakan tangan ke samping sambil mata tetap melihat titik dan melihat pergerakan tangan. Terus gerakan tangan ke samping. Terus gerakan tangan agak ke belakang pada kedua sisi sampai kamu melihat tangan menghilang dari pandangan. Nah, ini adalah cara penglihatan tepi jauh teman-teman atau memperluas pandangan. Pada kondisi ini mata teman-teman harus terus melihat ke titik yang berada tepat di depan dan memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Di sini penglihatan teman-teman semakin lebar dan luas. Tahan penglihatan ini sekitaran beberapa detik. Biasanya beberapa detik aja ada perbedaan. Terus turunin tangannya sambil penglihatan tetap melihat ke titik sampai penglihatan tepi. Sekarang bagaimana rasanya? Ketika menjaga mata tetap fokus pada titik di depan sambil melihat dari sudut mata. Ada perbedaan nggak? Ini adalah cara pandangan default kita sebenarnya. Cuma terkadang kita lupa dan nggak ngeh. Terlebih di zaman sekarang kita sering melakukan pandangan yang suka fokus ketika bermain HP. Jadi tanpa sadar cara pandang yang fokus dan sempit tersebut menjadi kebiasaan kita. Kita mempunyai sesuatu yang disebut saraf vagus, di mana vagus artinya pengembara dan itulah yang dilakukan saraf ini. Vagus ini mengembara ke banyak bagian di otak. Hal ini bisa mempengaruhi tekanan darah, detak jantung, pernafasan, dan juga pencernaan ketika kita stres dan banyak pikiran. Pada kondisi itu tubuh kita kebingungan harus merespon dengan bagaimana, merespon dengan melawan atau diam. Sistem saraf kita tidak mengerti bahasa apapun. Karena ketika kita mencoba menenangkan diri pada saat kepala berisik atau sedang stres dan cemas, dengan hanya mengatakan tenang, 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 hal itu bisa menjadikan kita lebih cemas dan ketakutan ditambah pikiran yang berisik. Dan hal ini bisa mengganggu kondisi tubuh kita jika terlalu sering. Bisa-bisa kena psikosomatis. Dengan menggunakan penglihatan tepi atau memperluas pandangan, hal ini seperti mengirimkan pesan diam ke sistem saraf kita. Pesan itu menghentikan respon stres.